Berapa banyak dari saudara yang selalu diberkati ketika bersama-sama kita menyembah Tuhan? Oh wow, I am so blessed. Kalau ada salah satu yang paling memberkati saya dari gereja ini, saudaraku, saya jumpa Tuhan di gereja ini. Ketika kita menyembah, kita memuji, saudara, saya tahu ada kuasa sedang mengalir di tengah-tengah kita saat ini. Hari ini, saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Extraordinary Momentum. Momentum yang luar biasa. Tahukah saudara, di setiap kejadian yang luar biasa, pasti akan muncul dua hal ini. Yang pertama, krisis yang luar biasa. Tapi yang kedua, kesempatan yang luar biasa. Apa yang terjadi di seluruh dunia, pandemi yang melanda di seluruh dunia sejak dari tahun lalu, saudaraku, adalah salah satu contoh kejadian yang luar biasa. It doesn't happen every year, gitu saudaraku. Sepakat ya? It doesn't happen every year. Dan karenanya, saudaraku, bersamaan dengan itu juga muncul dua hal. Apa tadi, saudara? Krisis yang luar biasa, tetapi juga kesempatan yang luar biasa. Which one do you see? Which one you see? Because what you see is what you get. Apa yang kau lihat, itu yang kau dapat. Itu yang terjadi, saudaraku, pada 12 pengintai. Pada saat Musa akan masuk ke tanah perjanjian, dia kirimkan 12 pengintainya. 10 lihat krisis. Aduh Tuhan, kami seperti belalang. Aduh, 10 lihat krisis. Tapi ada 2 yang bisa melihat kesempatan. Perhatikan ke depan, saudara. Kondisinya itu exactly the same. Kondisinya sama. Yang dilihat 12 orang ini exactly the same. Tapi yang berbeda cara ngelihatnya. And never forget, what you see is what you get. 10 orang ini melihat krisis. Dan sebagai akibatnya, saudaraku, mereka binasa di padang gurun. Habis. 2 orang melihat kesempatan. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Ingat ini, saudaraku. If you can only see crisis. Pastor, by the way, apa salah ngelihat krisisnya? Ya enggak salah, saudaraku. Apa salahnya? Karena memang di dalam setiap kejadian luar biasa itu ada muncul 2 hal. Jadi enggak salah, lihat krisisnya itu enggak salah. But if you can only see the crisis, apa yang kau dapat? Nothing. Nothing. You will only suffer loss. Rugi malahan, saudaraku. Tapi kalau saudara sekalipun betul ada krisisnya, belajar untuk melihat kesempatannya. Ini yang saya katakan, saudaraku. You will experience extraordinary momentum. Yang percaya itu terjadi atas hidupmu, boleh saya dengar amin yang keras dari tempat ini. Yang percaya itu jadi bagianmu, kalau mau tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan kita. You will see extraordinary momentum. Sama dengan keadaan kita sekarang ini, saudara. Which one you see? Buat saya secara pribadi saat ini, saudaraku, saya harus katakan kepada saudara, saya melihat
momentum besar-besaran, extraordinary momentum untuk anak-anak Tuhan mengalami lawatan dahsyat. Oh, saya nggak dengar kata amin yang keras. Yang saya lihat saat ini, momentum besar, pertobatan jiwa besar-besaran. Begitu besarnya saudaraku. Sampai apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu terlihat begitu kecil. Tetapi saya harus katakan ini, it takes anointing to see. Dibutuhkan pengurapan untuk kau bisa melihat dengan benar. Otherwise, yang saudara lihat saat ini, kelesuan. Otherwise, yang kau lihat saat ini di gereja Tuhan, kemunduran. Otherwise, yang kau lihat, no movement. Tetapi pertanyaan saya, what do you get? Apa yang kau dapatkan dari itu, saudaraku? Justru kau tidak akan bisa mencapai penggenapan janji Tuhan atas kehidupanmu. Ingat ini tahun Roh Kudus. Saya perkatakan sejak dari awal tahun Pentakosta sepanjang tahun ini. Tuhan membuka kesempatan seluas-luasnya, saudaraku. Orang-orang yang tadinya sudah jadi tulang kering. Orang-orang yang tadinya sudah hancur. Orang-orang yang sudah mengalami kemunduran yang besar. Di 2021 ini Pentakosta sepanjang tahun, kalau kau bisa tangkap itu, kau akan dapatkan lawatan Tuhan yang besar. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, apa yang kau lihat? What do you see? Di mitologi Yunani, saudara, mereka itu menggambarkan dewa kesempatan itu dengan cara yang unik. Dewa kesempatan itu digambarkan sebagai satu sosok yang bagian depannya itu rambutnya itu terjuntai begini, saudara. Gondrong itu. Tapi separuh bagian belakang, maaf saudaraku, rambutnya gundul. Botak gitu, saudara. Saya pikir-pikir ya, saudaraku, penggambaran ini menurut saya sangat unik. Kenapa digambarkan demikian? Mereka percaya bahwa ketika dewa kesempatan itu lewat, kalau kau bisa tangkap, di bagian depannya apa? Gondrong, saudaraku. Begitu saudara cepat tangkap, saudara dapat. Tapi selangkah saja, saudara lepas, begitu mau ditangkap lagi, dapat apa, saudara? Dapat botaknya. Enggak bisa. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya hari ini kita harus bertanya, bagaimana cara kita bisa menangkap momentum yang extraordinary ini? Dan saya percaya bukan satu kebetulan, saudara. Saya salah satu lagi dari gereja ini yang membuat saya jatuh cinta, saudara. Saya masuk ke gereja ini itu dari kota Solo. This is my first Christian church, saudara. Satu-satunya dalam hidup saya. Saya masuk, tadinya saya bukan beragama Kristen. Saya masuk ke gereja ini dan salah satu yang sampai detik hari ini tidak berubah. Saya lihat dari gereja ini, ada tuntunan Tuhan yang amazing, saudara. Setiap kali saya melihat itu, saudaraku, itu selalu membuat saya terharu. Saya selalu katakan ini kepada Tuhan. At least I can see your hand behind me. And that's enough. Every single step. Yang namanya manusia boleh katakan A, manusia boleh katakan B, saudara.
Tapi saya tahu ada tuntunan penyertaan Tuhan. Dan itu menuntun langkah hidup kami. Bukan satu kebetulan, saat ini kita masuk ke gerakan doa puasa. Seperti saya selalu katakan, firman di gereja kita ini nggak disiapin seminggu sebelumnya, saudaraku. Ini sudah disiapin lama. Tapi setiap kali kami selalu dibuat takjub, saudaraku. Karena firman itu selalu tepat. Kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi, saudara. Tapi bagaimana selalu menuntun satu demi satu, itu selalu membuat saya terharu, saudaraku. Saya percaya, bukan satu kebetulan kita masuk momentum doa puasa. Dari jauh, saudaraku, lemparkan, katakan kepada teman di kiri kananmu, ayo ikut doa puasa. Amin. Amin, saudaraku, ayo ikut doa puasa. Saudara akan takjub ketika saya mengatakan ini. Doa puasa, lihat sejarah. Lihat sejarah, pelajari sejarah. Doa puasa selalu mendahului kegerakan besar. Cek sejarah, saudaraku. Lihat sejarah. Bahkan di dalam Alkitab, pertobatan besar-besaran yang terjadi di Niniwe, masih ingat? Dimulai dari apa? Doa puasa. Masih ingat ketika Esther berdoa puasa? Apa yang terjadi, saudara? Pembalikan. Bangsa Israel yang harusnya hancur binasa, diluputkan, saudara. Dan by the way, just in case you forget gitu, saudaraku. In case saudara lupa, perjalanan pelayanan dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, yang no doubt kita semua tahu dipenuhi dengan urapan. Saya tanya, saudara, dimulai dari apa? Saudara bisa jawab. Doa puasa. Dengar ini baik-baik, saudara. Doa puasa membawa kita. Saya ulang ya, saudara. Doa puasa yang benar. Saya terpaksa harus menambahkan ini. Doa puasa yang benar membawa kita masuk pada extraordinary momentum. Pastor, kalau pastor menekankan kata doa puasa yang benar, apa ada doa puasa yang nggak benar? Kan jadi pertanyaan dong. Kan at least doa puasa. Masa sih ada doa puasa yang nggak benar? Saya ajak ya, saudara, kita lihat Alkitab ya. Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga. Nah, aneh nih, saudaraku. Katanya tadi pastor bilang doa puasa membawa pada momentum, extraordinary momentum. Tapi ada satu ayat di sini, di Yesaya 58 mengatakan, kami sudah doa puasa, bangsa Israel berdoa puasa. Tapi dengan jelas, Alkitab ngomong, tapi Tuhan gak memperhatikan. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kesannya kan jadi gak enak nih, saudaraku. Loh, mereka udah doa puasa loh. Kalau yang saya katakan tadi benar, kenapa ada ayat ini? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Saudara bisa mengerti pola logika saya, saudaraku? Either yang salah doa puasanya, maksudnya doa puasanya itu tidak membawa momentum besar, atau yang mananya nih yang salah, kan? Kita lanjutkan, saudara, jangan berhenti di sana. Sesungguhnya Tuhan jawab, bangsa Israel itu ngomong, kok Tuhan gak perhatiin, kok Tuhan gak mengindahkan. Tuhan jawab, saudara, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Ini kalau nggak hati-hati diartikannya bisa salah nih, saudaraku. Berarti maksudnya gimana, pastor? Waktu puasa kita nggak boleh ngapa-ngapain.
Kan bisa dikatakan pada hari puasa masih mengurus urusanmu. Masa sih kita kalau puasa nggak boleh kerja? Puasa nggak boleh apa-apa. Ini kalau saudara boleh dibuka media, terjemahan ESV, English version. Coba saudara lihat. In the day of your fast, you seek your own pleasure. Pada saat kamu puasa, kamu masih cari kesenanganmu sendiri. Jadi bisa lebih menangkap ya saudaraku ya. Puasa tetap harus kerja, puasa tetap harus melakukan kegiatan puasa, bukan berarti menghambat yang lain. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah you seek your own pleasure. Cari kesenangan sendiri. Dilanjutkan lagi di sana saudaraku. Kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ini juga nggak jelas saudara, maksudnya mendesak-desak itu gimana? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara bisa melihat, boleh dimunculkan lagi media. Oppress all your worker, itu artinya kamu menindas pekerjamu. Kamu puasanya jalan. Tapi jalanmu yang jahat juga jalan terus. Saudara bisa menangkap di sini? Kita lanjutin lagi. Serta sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju. Boleh dimunculkan? Quarrel itu bertengkar saudaraku, berdebat. And fight. Puasanya jalan sih. Tapi suami istri, tengkarnya juga jalan. Kalau yang tadinya ngambekan, habis puasa ngambekannya bukannya tambah baikan saudaraku, tambah parah lagi ngambekannya. Nah, saudara melihat setelah saudara baca semuanya itu, di ayat yang terakhir, yuk sama-sama kita baca 2-3. Dengan caramu puasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Setelah ini kita jelas ya saudara. Ini berbicara tentang berarti ada cara yang salah. Puasamu, kamu boleh puasa. Tapi kalau caramu puasa begini, gak akan didengar. Masalah banyak orang saudaraku gak sadar ketika berpuasa, puasanya salah, langsung kasih label. Percuma puasa. Gak ada gunanya. Gak ada bedanya kok. Saya puasa juga suara saya nggak didengar kok. Suara tidak didengar kalau bahasanya zaman itu saudaraku. Kalau zaman sekarang nggak ada jawaban doa. Saudara mengerti ya saya maksudkan? Itu juga dialami bangsa Israel itu sampai di satu titik ya saudara. Pastor, mana buktinya? Ada saudara, Sakaria 7 yuk kita lihat. Bangsa Israel itu sampai di satu titik, mereka sudah enggan. Capek puasa, males puasa. Sakaria 7 ayat yang ketiga. Satu hari bangsa Israel itu datang sama imam dan nabi mereka. Mereka ngomong kayak gini saudaraku. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Saudara bisa sensing nggak kata-kata ini maksudnya gimana saudara? Bisa sensing ya? Dengan kata lain ngomong gini. Masih toh, harus puasa toh, tiap tahun. Udah bertahun-tahun loh. Sudah bisa sensing. Bertahun-tahun nothing happen. Ngapain? Tapi ini jadi pertanyaan saudara, kalau benar bahwa puasa selalu mendahului extraordinary momentum, kenapa bangsa Israel sampai ngomong, udah bertahun-tahun, nothing happen. Lihat yuk, kita belajar lagi ya saudara. Ternyata sama-sama puasa nggak boleh ngawur loh saudaraku. Sama-sama puasa itu ada caranya loh. Ayat yang kelima, kita lanjutkan. Kenapa? Mereka sudah berdoa bertahun-tahun, berpuasa bertahun-tahun, tapi nothing happen. Ayat yang kelima, katakan kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini. Ngeri ya sudah, 70 tahun loh.
Nggak banyak, hari-hari ini sangat banyak orang tidak bisa mencapai 70 tahun sudah. Betul ya? 2020 kemarin banyak teman-teman kita berguguran. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Saudara kalau jadi bangsa Israel, I think you will say the same. Ngapain? Tapi ternyata Tuhan jawab, saudaraku. Selama 70 tahun itu yang katamu engkau berpuasa, jawaban Tuhan apa, saudara? Sama-sama yuk dengan suara keras. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Wow. Ayat ini buat saya shocking, saudara. Kadang tanpa kita sadari ya saudaraku, banyak orang Kristen puasanya main-main. Pastor, kok tahu? Loh saya ya pernah kok saudaraku. Kenapa saya katakan ini? Kita manusia saudara. Tapi hari ini ketika firman Tuhan berbicara, saya berdoa, ada satu kerinduan itu muncul di dalam hati saudara. Untuk puasa saudara tidak main-main. Saya pernah main-main saudaraku. Awal-awal dulu ketika saya masih belajar puasa saudara. Saya pikir ya orang lain puasa, nanti kalau saya nggak puasa dikiranya kan gimana gitu saudara. Ya sudah, ikut-ikut puasa aja. Tapi tengah-tengahnya nggak ada kelihatan orang, saudaraku, orang lain nggak ada, semuanya nggak ada, ambil roti makan sedikit, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nanti lanjut puasa lagi. Habis itu kalau sudah berasa nih, kalau zaman saya di kota Solo ya saudaraku, saudara yang pernah tinggal di daerah, saudara tahu yang saya katakan. Jam 3, jam 4 sore lewat di depan gang, teng, bakso saudaraku. Terus kita bilang, kan Tuhan Maha tahu. Kan Tuhan Maha pengasih. Selisih 1-2 jam di mata Tuhan, gak ada artinya. Yang penting kan punya kerinduan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Senggol kiri kanan saudara dari jauh sejak hari ini bertobat. Amin saudaraku. Puasanya sungguh-sungguh. Aminnya yang paling keras. Aminnya yang paling keras. Tahun ini puasanya diniatin. Katakan amin. Beda saudara, puasa kalau diniatin sama enggak itu beda. Sangat beda. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar. Kunci sukses puasa. Gimana sih cara puasa yang membawa pada extraordinary momentum? Kita masuk ya saudara, 2 Tawarik yuk kita baca. Kalau tadi kita sudah lihat, oh ternyata sama puasanya tapi bisa salah gitu. Nah kita lihat, puasa yang benar itu gimana? 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Nah ini sekali lagi saudara harus pinter-pinter. Ada bahasa jadul, sebenarnya bukan jadul sih. Setiap zaman tuh kita punya bahasa beda-beda ya saudaraku. Zaman sekarang mana ada sih yang namanya dari dulu juga kalau kita ngomong, yuk kita jalan yuk. Kalau sekarang kui gitu kan. Kan itu maksudnya, lah saudara kalau misalkan nih ya, misalkan dibalik orang zaman dulu baca itu kan ya nggak nangkap toh saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan ya? Ini juga sama. Yang atas namaku merendahkan diri itu apa? Kalau kita maksudnya gini, jongkok. Merendahkan diri di zaman itu saudaraku, itu yang dimaksud adalah berpuasa. Berpuasa, berdoa, mencari wajahku. Nah ini sudah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Ini literally sebaliknya loh saudara. Dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka.
Maksudnya apa saudara? Berbalik dari jalan yang jahat. Nomor 1, pada saat kau berpuasa, pastikan ini saudara, evaluasi diri. Saat puasa, itu saat evaluasi diri. Ketika kau berpuasa, engkau evaluasi diri saudaraku. Sesungguhnya tanpa kau sadari, engkau sedang mentera dirimu. Do I get attention here? Sebagian dari saudara dengar kata mentera, sudah bingung. Pastor, maksudnya mentera itu ngapain? Kalau saudara bergerak di dunia pertimbangan, saudara, timbangan. Tera ini bahasa yang dipakai di dunia timbangan, saudara. Jadi timbangan, yang namanya timbangan, saudaraku, alat untuk mengukur berat timbangan itu, saudara, itu harus secara berkala ditera. Ditera itu diapain? Ditera itu diukur ulang, disetting ulang. Ditera itu dikalibrasi, saudara, supaya sesuai. Itu timbangan. Bolehkah saya katakan ini? Manusia juga sama, Pak. Hidup kita ini ya saudara, jujur kata, harus ditera. Kalau enggak hati-hati ya, kita bisa sedikit melenceng ke kanan. Setengah derajat aja saudara. Kita enggak sadar, consistently melenceng. Kompromi dosa, ya gimana pastor masa kayak gini? Kalau sampai saudara bisa bertanya, pastor saya begini benar enggak ya? Itu kan berarti ada tanda tanya di sini tuh saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara sesungguhnya tahu hati nuranimu itu bicara, you are in the gray area. Kau tahu? Tapi selalu saja saya kadang-kadang tuh saya heran saudaraku, orang Kristen itu apa ya saudaraku, luar biasa loh. Tapi kan Tuhan tahu ya pastor ya. Saudara mengerti ya saya maksudkan. Kadang kita itu apa ya saudaraku, kompromi sedikit, kompromi sedikit, kompromi sedikit. Lama kelamaan sama seperti timbangan sudah nggak sesuai lagi saudara. Hidup kita bisa jadi tanpa kita sadari, sudah enggak sesuai lagi sama rencana Tuhan. Enggak sesuai lagi sama firman Tuhan. Bolehkah saya katakan ini? Di puasa kali ini, evaluasi diri. Gimana kondisi hati kita? Masih bersih enggak Pak? Karena dalam perjalanan kehidupan saudaraku, berapa banyak dari saudara setuju dengan saya bahwa tidak ada manusia yang sempurna? Yang setuju boleh katakan amin. Sama halnya saya harus katakan ini saudaraku. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Sama saudara, gak usah jauh-jauh. Saudara yang datang sama suami istrimu, lihat kiri atau kananmu kalau kau bersama suami atau istrimu, tidak ada istri yang sempurna Pak. Demikian juga tidak ada suami yang sempurna Bu. Dan manusia yang tidak sempurna ini saudaraku, berapa banyak saudara mengerti bahwa di dalam perjalanan kita akan mendapati manusia yang tidak sempurna ini selalu bisa mengecewakan. Kadang kita tahu, tapi tidak tahu. Saya ulang ya saudara, kita tahu, tapi tidak tahu. Pikirannya tahu, hatinya nggak mau terima. Sebagai gantinya, waktu berjalan ya saudara, gesekan, kejadian ini dan itu, hatinya kena. Kalau nggak hati-hati diteruskan ya saudara, saya udah hafal kok saudaraku. Lama-lama nanti pelan-pelan serah terima saudara. Pastor maaf,
Saya sudah tidak bisa melayani lagi, sangat sibuk. Saudara bisa mengerti? Nanti pelan-pelan setelah itu, kalau nggak hati-hati saudaraku, mulai akan muncul saudara. Saya nggak tahu kenapa pastor gereja ini sudah berubah. Kok saya merasa visinya udah beda. Saudara familiar dengan kata-kata itu? Tapi sejujurnya kalau mau ngaku saudara, kalau saudara mau terbuka apa adanya di hadapan Tuhan, saudara tahu hatinya sakit. Ada kekecewaan. Hanya kadang dibutuhkan keberanian lebih untuk mengakui itu. Doa saya di waktu doa puasa ini saudaraku, setiap hati kalau sempat ada kekecewaan, kalau sempat sampai ada luka, kalau sempat sampai ada sakit di hati saudara, dibersihkan kembali. Sehingga kita bisa sesuai lagi saudaraku, sejalan lagi dengan firman, dengan rencana Tuhan. Dan by the way yang perlu dibersihkan bukan hanya hati loh saudara, pikiran, perkataan, bahkan maaf Bapak Ibu, bisnis dan keuangan kita pun perlu dibersihkan. Yang mengerti katakan amin. Justru momen puasa adalah momen mentera diri kita. Mengevaluasi, bersih lagi, kita bisa berjalan lagi, lebih kuat, lebih kian lama, kian kuat, kian lama dibawa terbang tinggi. Amin saudaraku. Yang kedua saudara, yang kedua, cari wajah Tuhan saat berpuasa. Yuk kita buka tadi lagi 2 Tawarik 7:14 ya, kita ulang ya saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, tadi kita sudah tahu merendahkan diri itu berpuasa, berdoa, dan mencari wajahku. Oke ya saudara, kesalahan banyak orang saat berpuasa saudara, hanya tubuhnya saja. Tubuh yang puasa, tapi rohnya nggak diricas. Tubuhnya menahan lapar, tapi rohnya tidak cari Tuhan, rohnya tidak berdoa. Boleh dari jauh senggol kiri kanan, Bu, puasa bukan diet. Yang mengerti katakan amin. Loh, puasa tanpa doa itu diet, saudara. Loh, nggak ada bedanya. Itu kalau saudara datang ke dokter disuruh puasa, disuruh diet. Yang membedakan puasa kita adalah berdoa puasa. Karena kalau tidak ada doa, saudaraku, Alkitab di dalam Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lagi mana, saudara? Matius 17:21 ini ayat terkenal sekali. Jenis ini tidak dapat diusir selain dari apa? Berdoa dan berpuasa. Artinya, ada satu kaitan yang sangat erat sekali antara berdoa dan berpuasa. Pastor, mana lebih penting? Orang Kristen kan suka kepo kan saudaraku. Pastor, mana lebih penting? Berdoa atau puasa? Dengar ini saudara. Doa penting, tapi tanpa puasa, kuasa doamu terbatas. Buktikan kata-kata saya. Doa penting, tapi tanpa puasa, kuasa doamu terbatas. Kalau saudara nggak percaya, pelajari dalam Alkitab, cari apa yang terjadi ketika seorang berpuasa. Saudara cari, pada saat Daniel berpuasa, yang tadinya di alam roh saudaraku, tarik-tarian, jawaban udah dikasih, tapi tarik-tarian, puasa Daniel membawa jawaban itu turun. Cari, saya nggak perlu satu persatu saudara, kita nggak ada waktu untuk itu. Tapi doa tanpa puasa, kuasa doanya nggak bisa maksimal saudara. Dibalik, puasa penting, tapi tanpa doa,
kamu tidak dapat apa-apa. Yang mengerti aminnya yang paling keras, yang mau saudaraku kali ini puasanya benar-benar disertai dengan doa tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga, ini rahasia ini ya saudaraku, saya takjub. Ini rahasia kesuksesan dan kemenangan Daud. Yang ketiga saudaraku, di saat saudara puasa, banyak-banyak memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Oh, ini serius saudaraku. Saat saudara puasa, banyak-banyaklah memuji menyembah Tuhan. Kalau saya berkata tentang pujian penyembahan, saudara langsung cepat. Langsung yang terlintas di benak saudara siapa tokoh Alkitab? Daud pasti. Kita tahu yang namanya Pondok Daud. Sangat terkenal. Seorang yang pemuji penyembah. Tapi banyak orang tidak tahu ini saudara. Daud bukan hanya seorang pemuji dan penyembah yang luar biasa. Dia orang yang tahu berdisiplin puasa. Saya bukain ya ayatnya ya saudaraku ya. Mazmur 69 ayatnya yang ke-10. Pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur 69 ayatnya yang ke-10. Di dalam ayat ini Daud berkata, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Kalau saudara puasanya main-main, puasa nanti tengah puasa makan, nanti lanjut puasa lagi. Puasa, tapi jam 11 sudah buka, gitu kan saudaraku. Menurut saudara, kalau puasanya begitu, apakah Daud ngomong, aku meremukkan diriku dengan puasa? Orang kalau sampai ngomong, aku meremukkan diriku dengan puasa, itu puasanya kayak apa Pak? Daud puasa sungguh-sungguh. Yang tidak banyak orang tahu saudara, dengar ini ya saudaraku ya. Saya berdoa saudara bisa tangkap rema ini, sehingga jadi atas hidup saudara. Saat kita berpuasa, setting hati kita ini nyari Tuhan. Benar atau benar? Betul ya? Alkitab ngomong, saat engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Bisa melihat saudaraku? Saat kita puasa, hati ini disetting nyari Tuhan. Bahkan Alkitab ngomong, Tuhan itu mencari pemuji dan penyembah yang memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang satu gerak maju nyari, tapi di dalam penyembahan giliran yang ini gerak maju nyari juga. Ketemunya lebih cepat saudara. Tidak heran puasa yang disertai pujian penyembahan yang keluar dari roh, keluar dari hati, lebih cepat terjadi terobosan. Berapa banyak dari saudara yang rindu saudaraku? Yuk, mulai belajar katakan enough is enough. Enough terhadap galau. Enough hidup sembarangan. Enough hidup berantakan, enough hidup terus-menerus kalah, saudaraku. Udah stop, saudara, stop. Come on. Di luar sana itu sudah move on, saudara. Yang mengerti katakan amin. Enough terus dikurung dalam ketakutan, enough terus ada di dalam ketidakpastian, saudaraku. Enough, put an end to it. Justru di waktu ini, saudaraku, bangkit. Firman Tuhan minggu lalu, kebangkitan itu dimulai harus dari kebangkitan rohmu. Tidak bisa tidak. Yuk bangkit berdiri yuk, jemaat Tuhan, kita katakan yuk. Menyenangkanmu. Yes, Lord. Menyukakanmu.
saudaraku. Ini yang jadi seruan hatimu. Sampai selamanya di dalam hidup ini Tuhan. Hidup yang menyukakan, mencari kesukaanmu, mencari hatimu, mencari apa yang kau mau. Berapa banyak dari saudara yang punya kerinduan finish sampai akhir 21 hari, bukan main-main, gak coba-coba, selesaikan sampai akhir. Amin. Ambil ketetapan dalam hatimu 21 hari, Tuhan aku selesaikan. Jadi momentum terobosan roh yang luar biasa atas kehidupanmu. Amin. No more, tidak boleh lagi sama seperti yang kemarin-kemarin. No more saudaraku, put an end, stop it. Ini saatnya kau harus bangkit. Ini saatnya kau melihat betapa dahsyatnya berjalan bersama dengan Tuhanmu. Saya punya kabar baik saudaraku. Setelah sekian waktu kita tidak mengadakan KKR 10 hari, bersamaan dengan puasa ini, sekali lagi saudara, saya percaya bukan satu kebetulan. Nanti di tanggal 23, 24, dan 25 kita akan mengadakan KKR 10 hari. Bagian ya saudaraku, dari gereja kita akan dimulai dari tanggal 16 sampai 25. Pastor, maksudnya gimana? Kondisi sekarang KKR 10 hari, tumpang tangan, maju ke depan, rame-rame seperti itu, tenang saudara, enggak. Gitu. Tapi yang jelas, saya tidak hanya mau ibadahnya 1 jam 15 menit. Karena hari Minggu kita terbatas. Oke lah, kita masih mengikuti kondisi yang ada dan lain sebagainya. Tetapi hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 22 dan 23 saudaraku. 23 dan 24. Saya akan perlama ibadahnya. Setidaknya kembali ke jam kita yang lama, 2 jam. Pastor, bedanya apa? Sekarang ini saudaraku, saya nggak bisa apa-apa, begitu 1 jam 15 seperti ini, saya sudah harus cut. Tapi sebagai gantinya saya nggak bisa membawa saudara, mengajak saudara, melatih saudara untuk menyembah. Untuk bertahan di dalam roh. Tahukah saudara, banyak orang bertanya-tanya kenapa di dalam pondok Daud ada mujizat, ada kuasa. Orang suka salah saudara, ngejar mujizatnya. Berpikir bahwa karena pondok Daud dapat mujizat, salah. Kenapa di dalam pondok Daud seringkali terjadi jawaban doa lebih cepat? Kenapa saudara? Yang tadinya saudara disuruh doa setengah jam aja nggak bisa, di pondok Daud saudara berkata 2 jam seolah-olah kurang. Roh ini harus dipaksa saudara. Kalau nggak akan mau, daging ini lebih kuat. Kalau 1 jam 15 menit seperti ini kita terbatas, very limited. Saya rindu saudara di tanggal 23, 24, 25 besok saudara. Bangkitkan lagi roh, force lagi, masuklah, belajar bertahan, awak dalam penyembahan, masuk lebih dalam. Karena tidak bisa tidak saudara, you are your spirit that has soul live in a body. Kalau tubuhmu yang diperhatikan dan jiwamu saja, rohmu lemah, lihat di 2020, banyak yang hancur. Lihat di 2021, yang tadinya mereka bertahan, berapa banyak kandas pernikahan. Sebagian besar mengatakan, tadinya kami sudah bertahan selama 5 tahun, selama 10 tahun, selama sekian tahun. Pertanyaan saya, kalau sudah 5-10 tahun bertahan, kenapa kok hancurnya tahun ini? Kenapa hancurnya tahun lalu? Ada pilar yang tadinya menyokong, pilarnya diambil. Roboh. Saya tantang saudara, keluarga Allah, come on. Tempat terbatas saudaraku, saya tahu sangat terbatas. Tapi kita akan mengambil waktu 23, 24, 25. Jadikan itu momentum kebangunan rohmu. Amin.
Angkat kedua tanganmu saudaraku. Terima berkat ini, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu ini saudaraku, dibuat Tuhan berhasil. Bisnismu, pekerjaanmu, studimu, dibuat Tuhan berhasil. Masa depan yang gilang gemilang itu jadi bagianmu. Anugerah, panjang umur, sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Diberkati pelayananmu. Jangan do nothing, saudara. Jangan gak melakukan apa-apa. Do something. Mulai belajar melayani. Di tempat kerjamu, do something. Layani orang yang ada, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan atas hidupmu. Do something. Diberkati kesaksianmu. Diberkati perkataan yang keluar dari lidah bibirmu. Yang kau katakan, oh, disertai, di backup oleh Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan bersama dengan saya, amin.